Okay, welcome to the material of writing cover letter or writing cover letter. Okay, kali ini we are going to discuss about sebuah surat yang dinamai cover letter. Apa itu cover letter? Ini adalah lanjutan kalau misalnya kita sudah mendapatkan lowongan pekerjaan yang sesuai dengan our ability. Setelah sesuai, setelah cocok, maka kita lanjutkan dengan melamar pekerjaan dan menulis sebuah cover letter. Jadi apa itu? Cover letter itu adalah sebuah surat used to signal their interest in a job to a potential employers by para pelamar pekerjaan. Intinya adalah cover letters itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kita tertarik dengan pekerjaan yang diumumkan, ada lowongan tersebut yang kita temukan di media massa misalnya. Kemudian, ideally, the cover letter should give them a precise impression of you as a worker. Sederhananya adalah ketika orang membaca cover letter yang kita buat, maka orang akan mendapatkan first impression yang cukup jelas tanpa mereka harus membaca seluruh lampiran dokumen terkait dengan diri kita yang kita ajukan. So, cover letters itu gunanya untuk menunjukkan who we are dalam bentuk yang brief. Jadi begitu. Kemudian, kalau begitu apa bedanya cover letter and application letter atau surat lamaran? Ya, memang agak mirip, tapi ternyata mereka memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah cover letters carry out simpler functions. Ya, fungsinya sederhana and only define your professional capacity. Dan dia gunanya hanya untuk mendefine our professional capacity, kemampuan kita sebagai seorang pelamar, and the purpose of the letter, dan tujuan dari surat itu kita buat. Jadi intinya adalah we talk about ourselves sebagai seorang yang mempunyai kapasitas untuk melamar sebuah pekerjaan. Sedangkan application letters to perform, dia biasanya setidaknya punya three main functions. Yang pertama adalah to draw the attention of the potential recruiter. Jadi menarik perhatian, karena untuk tujuan ini maka biasanya lebih panjang. Kemudian yang kedua adalah to reflect you as the perfect fit for the position. Jadi kalimat yang panjang tadi menunjukkan bahwa kita sesuai dengan posisi. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengarahkan kepada supaya kita diterima interview. Sedangkan cover letters intinya adalah define our professional capacity. Setelah itu tujuan kita sebagai pelamar untuk melamar pekerjaan. That's it. Yang kedua, application letters highlight qualification, skills, strength, and previous jobs, where this information should relate to job applied to. Jadi dia punya detail, mulai dari qualifications, kemudian skill yang dikuasai, kelebihan, kemudian pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Itu diinformasikan dalam surat tersebut. Sedangkan a cover letter can omit specific details. Jadi banyak hal yang mungkin bisa di skip dulu ketika kita hanya menulis sebuah cover letter. Meskipun begitu, dia harus berisi contact information, kemudian motivation kenapa kita melamar pekerjaan itu dan kenapa kita cocok di pekerjaan tersebut. Itu juga tetap harus ada dalam sebuah cover letter. Yang selanjutnya, cover letters karena isinya sederhana, functionnya juga sederhana, maka tulisannya juga shorter. Berbeda dengan yang application letters tadi, dia punya panjang lebar, dia punya banyak detail, dia juga punya banyak list, sehingga bentuknya longer than a cover letters. Kalau yang di cover letters mungkin kita hanya perlu 3 paragraf. Jadi yang pertama adalah introducing ourselves dan juga objektif kita. Kemudian presenting our strength, kelebihan-kelebihan kita. Kemudian yang ketiga sebagai bagian penutup adalah proposing an interview. Jadi kita masukkan bahwa kita berharap kita mendapatkan kesempatan interview. That's it. Kemudian cover letters aren't considered the decisive element of an application package. Dia bukan hal penentu ketika kita melamar sebuah pekerjaan. Berbeda dengan application letters yang memang di dalamnya ada resume dan segala macam dan memasukkan detail yang memang luar biasa. Itu adalah perbedaan yang selanjutnya. So,
bagaimana dengan structure of cover letters? Ya, jadi sebelum kita menulis sebuah surat, sebuah cover letters, berarti kita juga harus memahami strukturnya sehingga surat yang kita buat itu sesuai dengan permintaan orang lain. Oke, ini adalah gambaran sederhana, ada gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah bagian-bagian dari sebuah cover letter. Oke, nanti akan kita bahas. Kita lanjut ke bagian yang pertama. Structure yang pertama, bagian paling atas adalah sender or contact details. For this one, nanti ketika kita menuliskan sebuah cover letter, jangan lupa memasukkan details tentang kontak. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan recipient with multiple contact options. Jadi jangan hanya menuliskan alamat rumah misalnya, masukkan juga nomor handphone atau nomor telepon, kemudian email yang aktif juga dimasukkan. Dengan begitu, ketika misalnya orang tidak bisa menghubungi kita dengan satu cara, maka mereka punya options. Oke, itulah structure yang pertama. Urutan structure yang kedua adalah subject. Bagian ini sama seperti ketika menulis surat biasa, maka ada subject, dan untuk bagian subject ini, make it a short title. Jadi nggak perlu harus panjang lebar. Kita hanya akan mengatakan I would like to apply for position X, or I am applying for the position of X. Kita sebutkan saja pekerjaannya seperti itu dan kalimatnya sesederhana itu. Jangan dibuat panjang. Oke, setelah itu di bawah bagian structure sebelumnya, subject tadi, maka kita akan lanjut ke bagian greetings. Penting sebenarnya untuk kita mengetahui siapa sih yang kita tuju, pimpinannya siapa, karena dengan begitu kita bisa memunculkan titles atau rujukan panggilan, misalnya professor, atau nama lengkapnya Profesor Dr. bla bla bla. Tapi yang penting adalah kita harus menemukan the highest title, karena itu merupakan salah satu jenis penghargaan kepada orang lain. Jadi ketika mereka merasa dirinya dikenal, maka kemungkinan besar kita akan diterima. Itu juga peluangnya semakin besar. Atau kalau misalnya ternyata kita tidak tahu, maka kita boleh mengatakan we can write dear madam or dear sir. Unfortunately, kemungkinan penerimaan yang lebih baik untuk yang ini berada di bawah. Itu kenapa? Karena kalau misalnya kita membuat dear madam or sir, menunjukkan bahwa kita tidak terlalu mengenal perusahaan yang kita tuju. Begitu. Oke, the next structure setelah greeting adalah bagian introductory remarks atau bagian paragraf yang paling atas. In this part, briefly state your motivation. Kenapa kita melamar? Jadi kita harus memunculkan motivasi kita di sana. Dan yang paling penting adalah limit yourself to a few sentences. Jangan terlalu panjang. Make it brief tapi langsung to the point. Setelah itu state the main argument. Setelah kita menunjukkan yang motivation kita tadi, kita bantu dengan menunjukkan main argument. Maksudnya adalah kita melamar, kita tertarik, kemudian kita buktikan bahwa kita memang pantas dengan cara menunjukkan specific knowledge and skills, kemudian our professional experience, studies, training, ataupun keberhasilan-keberhasilan yang lainnya. Remember, the leading sentence runs off the introduction. Jangan sampai introduction-nya itu tidak terlalu jelas dan tidak terlalu fokus. Intinya adalah kita mau bekerja di tempat itu, dan kenapa kita harus bekerja di tempat itu. Kemudian ada yang namanya main body. Ini adalah paragraf yang selanjutnya. Nah, di bagian sini yang harus kita masukkan biasanya adalah the most relevant hard skills. Apa sih skill yang kita miliki? Kenapa skill tersebut cocok dengan pekerjaan yang kita lamar? Kita masukkan di bagian sini. Dan jangan lupa how we acquired or use them itu dengan menggunakan previous work experience or education. Misalnya kita punya skill ini. Skill ini kita dapatkan dari mana? Entah dari pendidikan, training, ataupun pengalaman kerja sebelumnya. Kita jelaskan di sana. Jadi jangan hanya menyebutkan saja, tapi sebutkan juga, jelaskan juga bagaimana kita mendapatkan hard skills tersebut. Nah, selain hard skills, kita juga punya yang namanya soft skills. Soft skills ini yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan bekerja. Ini adalah hubungan dengan our mental. Seperti misalnya the ability to work in a team, kemampuan kita bekerja sama dengan orang lain, kemudian kemampuan kita
problem solving competence, bagaimana kita melihat akar masalah kemudian menyelesaikannya, atau another skill seperti resistance to stress. Dan ini juga sangat penting karena ketika kita mampu bertahan terhadap tekanan, maka kita akan menjadi seorang kandidat yang kuat. Dan yang sangat penting adalah the main part of our skills itu should relate as much as possible. Jadi yang kita sebutkan hard skills and soft skills itu yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang kita lamar. Jadi jangan memasukkan skills yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut. That's what we have to remember. The next part itu adalah corporate reference namanya. Jadi di bagian sini adalah kita menunjukkan keinginan kita kalau misalnya kita bekerja di sana, step kita itu dimulai dari mana, kemudian kita akan naik ke posisi apa dan sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa kita orang yang punya tujuan. And remember, this must be logical. Jadi harus logis. Jadi jangan pernah mengatakan misalnya setelah sebulan bekerja mau langsung jadi pimpinan atau sejenisnya ya. Pokoknya sekitar 3, 4 atau mungkin 10 tahun ke depan kita akan jadi apa, itu yang akan kita masukkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah briefly outline the reasons why you find the company interesting. Kenapa perusahaan tersebut menarik untuk kita? Apa sih yang bisa kita dapatkan, apa sih yang ditawarkan perusahaan tersebut kepada ke employees-nya, sehingga kita merasa ketika kita misalnya bekerja di sana suatu saat itu akan membawa sesuatu yang positif dan luar biasa bagi diri kita. Nah, for this part kita harus benar-benar mengetahui perusahaannya itu seperti apa. Jadi ketika mau melamar kita harus pahami dulu perusahaannya itu bergerak di bidang apa, kelebihannya apa, dan segala macamnya. Karena kalau kita misalnya tidak bisa menjelaskan itu, orang akan tahu bahwa yang kita masukkan ini adalah lamaran yang asal-asalan. Okay, the next one is the ending. Ini adalah bagian terakhir dari sebuah cover letter. Bagian sini, inti yang paling utama adalah don't forget to express our wish for feedback. Jadi jangan berhenti setelah kita mengumpulkan ya sudah selesai segitu aja. Jadi kita mengharapkan adanya feedback dari pihak perusahaan atau pimpinan perusahaan. Dan yang penting juga adalah signal our willingness to appear personally in the company for a job interview. Tunjukkan bahwa kita berniat untuk melaksanakan atau mengikuti interview sebagai keseriusan kita ingin bekerja di sana. Dan yang paling penting adalah tunjukkan bahwa kita layak dan pantas untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya. Okay, that's it. That is the end of the structure of cover letters, and that's the end. Good luck.